sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Kalian, Mas Soroki, kamu kurang kongki. Dulu sana nanggung. Kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demet piye? Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Cuk, mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sholat terus pulang ya. Kudu mangkat. Sholat dulu aja, Man. Kali ini saja kita nggak usah sholat. Ini ujian, Pak. Justru di masa seperti sekarang ini, kita harus semakin mendekatkan diri pada Allah. Aku tuh malas lewat depan gara-gara batu itu. Katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, Taman. Gimana keadaannya Salman, Pak? Saya rasa sudah agak terganggu jiwanya. Gak lucu, Man. Segera selamatkan adik. Kalau dugaan Pak Le benar, dia itu jin. Dulu ada yang nyalai adik, ada yang mau main-main sama desa ini. Goro-goro gue anakku kesurupan. Baru terkutuk. Weh, lu jangan ganggu. Dia itu jin. Mati luwih becik ganggu kowe. Alhamdulillah sobat kajian bioskop ya. Ini menjadi program yang baru dan program yang menarik ya. Yang banyak animonya dan juga banyak yang meminta bahwa di awal-awal ini kita membuka polling ya, bahwa mana yang mau kita kaji film-film genre apa, dan ternyata banyak sekali yang masuk untuk meminta genre horor. Nah, karenanya kita akan membahas film-film horor ya. Film horor yang akan kita bahas ini judulnya Waktu Maghrib ya. Ini saya nggak akan masuk dulu ke film horornya ya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa waktu maghrib itu sesungguhnya waktu yang sangat berkah ya, positif sekali. Kenapa? Karena di waktu maghrib ini itu kita itu disarankan untuk melewati waktu ini dengan zikir. Jadi setelah sholat maghrib ya, kata Rasulullah SAW, kalian zikir sampai menjelang sholat isya. Nah, nanti kemudian sholat isya, karena ini kan pendek sekali waktunya. Nah, justru di waktu yang pendek inilah yang sebetulnya kalau kita lihat betapa pahala berlipat, bahkan jannah disiapkan untuk orang-orang yang nanti di surga itu juga akan dibangunkan istana, kata Rasulullah SAW, bagi mereka-mereka yang menghabiskan waktu maghrib sampai isyanya itu dalam kondisi berzikir gitu, apalagi di masjid. Karena kan kalau ikhwan itu diharapkan ya untuk kemudian masuk ke dalam masjid di waktu maghrib gitu. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Tahu maksudnya? Waktu maghrib, Pak. Pinter. Nah, ini yang saya merasa bahwa kenapa sih harus mengambil judul waktu maghrib dan kemudian dibuatlah horor gitu. Ya, di waktu maghrib itu kalau kita lihat aqimis sholah ya. Jadi dirikanlah sholat. Lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa quranal fajr. Inna quranal fajr kana masyhuda.
Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini dalam surat Al-Isra. Jadi artinya perintah sholat di saat tadi maghrib ya, matahari tergelincir itu kan maghrib ke isya gitu. Kemudian tadi ada di subuh, karena apa? Karena di situ juga gelap nanti akan menjadi terang di syuruknya kan gitu. Itu salah satunya. Di dalam sesuatu fenomena perubahan ini ada momen-momen yang memang momen yang sangat kritis. Mungkin judul ini mengangkat tema itu, tema di mana waktu maghrib menjadi kritis memang karena perubahan cuaca ya, dari terang ke gelap, kemudian ada berbagai hal yang perubahan suhu, perubahan segala perubahan-perubahan. Jadi kalau ada sedikit perubahan itu otomatis ini momen yang fragile, yang ringkih, yang kemudian kita harus waspada. Menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Jowo, mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sholat terus pulang ya. Sebelum saya lebih panjang, saya mau perkenalkan juga ada yang namanya Ciniti yang mendampingi saya untuk di kajian bioskop ini. Assalamualaikum Ciniti. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ciniti, bagaimana pandangan kamu terhadap waktu maghrib? Iya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di waktu maghrib. Misalnya, ada anjuran untuk tidak bepergian jauh, dan dianjurkan untuk segera berbuka puasa kalau kita lagi menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ada baiknya kita juga menjaga diri dari hal-hal yang kurang baik, karena ada kepercayaan kalau setan mulai berkeliaran di waktu ini. Bukan kepercayaan, itu hadis, Ciniti. Coba kamu bacakan hadisnya, coba kamu olah data. Ada hadis yang menyampaikan bahwa di waktu maghrib itu setan mulai berkeliaran, makanya kita harus kemudian berada dalam rumah, tutup pintu kalian. Coba bacakan hadisnya dalam teks Arab dan artinya. Hadisnya berbunyi, jangan kalian biarkan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai kegelapan malam, karena setan bertebaran pada saat itu. Intinya, hadis ini menganjurkan orang tua untuk menjaga anak-anak mereka di rumah saat maghrib, karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang berkeliaran. Benar. Ini saya bacakan. Iza kana junhul lail wa amsaitum fakufu sibyanakum fa inna asyayatin tantasiru hina fa iza zahaba sa'atun minal laili fa khuluhum. Ini saya jelaskan sedikit ini. Tadi kenapa di in between perubahan itu ya, baik di maghrib dari terang ke gelap maupun dari gelap ke terang, ini sesuatu yang kita sebut falako ya, satu perubahan. Yang kalau di sini itu sebetulnya setan-setan itu bergerak keluar itu pas maghrib, jadi mereka keluar gitu. Nah ketika keluar itu makanya pintu-pintu ditutup gitu ya, agar supaya setan nggak masuk ke dalam gitu ya. Kemudian kita sholat maghrib ya untuk menjaga berbagai hal gitu. Dan di fase kritis karena perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan semua ya, angin dan lain-lain, di sini kita harus waspada. Di sini pula kemudian sihir-sihir itu bisa berjalan gitu. Baik di perubahan ketika terang ke gelap, juga dari gelap ke terang gitu. Makanya kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq ya, kita berlindung kepada Rabb yang menguasai apa? Falaq. Falaq itu diterjemahkan yang menguasai subuh. Dimana falaq itu sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, bukan hanya subuh tetapi satu perubahan fase bisa membuat berbagai hal terjadi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat tadi juga kita bicara sama ChatGPT gitu ya, bahwa betapa sebetulnya di waktu maghrib ini kita harus berhati-hati. Nah, saya juga pengen bacakan gini. Ini juga ada satu hadis, tukfa'u fiha al-andiya wa yatahalla fiha asyayatin. Waktu maghrib adalah waktu di mana setan mulai berkeliaran di bumi ini. Gitu ya. Jadi makanya kalau maghrib teh udahlah, kan orang-orang tua kita suka ngomong gitu, udah dah nanti aja maghrib dulu aja, nanti abis isya baru kalian pergi. Nah itu lebih
lebih aman setelah Isya daripada pas di waktu maghribnya. Itu maksudnya. Pesan yang kemudian dilebaikan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logika gitu ya, yang kemudian dibuat orang-orang kemudian takut secara berlebihan gitu, bukan waspada tapi udah mulai takut secara berlebihan, yang artinya kemudian tidak nggak mau keluar sama sekali. Ya gimana mau ke masjid, orang waktu maghrib, wah saya mau ke masjid takut nih nanti ada ini, nah itu kan jadi masalah besar gitu. Nah ini yang saya keberatan karenanya gitu ya. Jangan sampai kemudian juga ini kan tadi banyak adegan yang saya lihat itu kalau di dalam highlight itu anak-anak ya gitu. Saya takutnya justru ini ditonton sama anak-anak yang belum memahami, yang akhirnya kemudian menginterpretasikan bahwa ini bukan fiksi, ini benar, bahwa kejadiannya kalau maghrib akan seperti ini. Nah itu kan akan membuat ketakutan yang berlebihan ya. Bisa jadi anak-anak takut keluar rumah untuk ke masjid dan lain-lain, atau pulang dari masjid malah kemudian jadi ketakutan dan lain-lain. Ini yang harus kita hindari ya. Hati-hati pembuat film itu jangan mengambil judul waktu maghrib yang membuat orang-orang terhalang ke masjid untuk sholat maghrib. Nah ini kan jadi sesuatu yang ya antum bisa dosa karenanya gitu loh. Bener, ini nggak main-main. Saya sering kali sampaikan bahwa kebaikan yang kemudian kita inspirasikan ke orang, kemudian orang ikut melakukan kebaikan, kita jadi amal jariah. Tapi keburukan juga akan menjadi dosa jariah gitu. Makanya jangan sampai gitu. Ya, mandala ala khairin falamisru ajru fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau keburukan gimana? Ya sama juga. Kita tanya lagi ChatGPT. Gimana? Kamu sudah mendengarkan tadi apa yang saya sampaikan, kamu setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau kita harus hati-hati tuh dalam memilih judul, membuat skenario, jangan sampai orang menjadi takut berlebihan, bahkan menjadi kontraproduktif. Bagaimana, Ciniti? Setuju banget, film itu punya pengaruh besar. Apalagi kalau yang nonton anak-anak. Mereka lagi dalam tahap membangun kepercayaan, jadi gampang banget dipengaruhi. Kita harus bijak dalam memanfaatkan media, dan produser film punya tanggung jawab untuk menciptakan konten yang positif. Mungkin kita bisa ajak para pembuat film untuk diskusi, kasih mereka masukan soal pentingnya memperhatikan dampak film mereka ke penonton. Ya, dan bagaimana menurut kamu kalau seandainya anak-anak itu kemudian supaya tidak takut? Anak-anak itu kan masih polos, jadi gampang banget mereka terbawa suasana kalau nonton film horor. Tapi, bukan berarti mereka nggak boleh nonton sama sekali. Mungkin kita bisa mulai dari film-film horor yang lebih ringan. Atau nontonnya bareng orang tua biar ada yang bisa kasih penjelasan kalau mereka takut. Gimana kalau kita coba bahas beberapa film horor yang menurut kita cocok untuk anak-anak? Kalau menurut kamu bagaimana pandangan Islam terhadap film horor? Karena kan banyak yang membuat orang jadi takut sama hantu, takut sama setan, dan itu kan syirik dalam pandangan Islam. Bagaimana menurut kamu? Pandangan Islam tentang film horor itu sendiri tidak secara khusus dibahas. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Islam mengajarkan kita untuk tidak takut berlebihan sama hal-hal yang gaib, karena itu bisa mengarah ke syirik. Kedua, Islam juga menekankan pentingnya menjaga pikiran dan hati dari hal-hal negatif, termasuk konten film yang menakutkan. Jadi, kalau kamu merasa film horor itu bikin kamu takut berlebihan, atau punya efek negatif, mungkin memang sebaiknya dihindari. Nah, bagus. Nah, itu logis sekali ya. Jadi artinya bagi kita yang kemudian justru merasa bahwa film horor ini mistis gitu, yang mistis yang selalu dikaitkan dengan agama. Nah, inilah yang jadi masalah yang dikaitkan dengan agama gitu. Kalau film horor yang monster, yang psikopat dan lain-lain, saya kira mungkin tidak tidak masalah ya. Membuat skenario yang kemudian menyesatkan, nggak benar gitu ya, salah, tidak seperti itu dalam agama, mengambil hadis yang doif dan lain-lain. Nah, ini yang jadi permasalahan ya, bahwa film horor
tidak boleh ditonton oleh anak-anak misalnya gitu ya. Film horor ditonton khusus dewasa, dan ini dibikin aturan yang sangat ketat baik di bioskop dan lain-lain. Dan ingat, jangan tempel-tempel poster-poster film horor di bioskop seenaknya, karena itu khusus dewasa ya. Jangan sampai anak-anak yang beli popcorn, beli minum tiba-tiba bisa ngelihat. Itu aja yang saya ingatkan. Ini seru sekali, karena jangan kemana-mana, tetap di Kajian Bioskop.